Anyway, she's one of God's disciples. She's a harpy, and everybody knows it except you. Why don't you two just get married already? Sob, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, Sob. Sepertinya kali ini kalian harus betul-betul menyelami lebih dalam cerita dari film ini, karena diangkat berdasarkan kisah nyata dan alur ceritanya pun sangat persis dengan kisah aslinya. Tindakan yang sangat tidak masuk di akal jika tubuh manusia dijadikan asbak, sendok, sepatu, ikat pinggang, dan bahkan pakaian. Tetapi itulah yang terjadi pada film ini, yang diangkat berdasarkan kehidupan nyata. Kita semayangi filmnya. Sot, jangan lupa dong kopinya, bakar rokoknya, pencet tombolnya. Intro. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kalian seseorang yang bernama Edward Deodore Gain, yang merupakan tokoh utama dari film ini. Karena filmnya sudah cukup lama, jadi harap maklum dengan kualitasnya. Edward lahir dalam sebuah keluarga yang bisa dibilang cukup unik, karena ayahnya yang bernama Georgie Gain adalah seorang pecandu alkohol, sedangkan ibunya Augusta Gain adalah seorang perempuan yang sangat taat terhadap agama, dan bahkan cenderung overprotective terhadap kedua anaknya, yaitu Edward dan Henry. Dari sejak kecil, Edward dan Henry selalu dididik oleh ibunya untuk membenci perempuan, karena sang ibu menganggap bahwa perempuan adalah penghancur dan racun dunia, sehingga akses keluar rumah dibatasi olehnya agar Edward dan Henry tidak bisa keluar untuk menemui perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Apalagi rumah mereka memang cukup jauh dari area pusat pemukiman warga, dan kini Edward hanya mengurusi babi-babi yang ada di rumahnya. Keributan pun terjadi saat Edward dan Henry ketahuan mengintip pekerjaan ayah dan ibunya yang sedang menguliti seekor babi. Kedua anaknya dilarang melihat pekerjaan tersebut karena dapat menggairahkan jiwa psikopat seseorang anak kecil. Singkat cerita, kini Edward sudah tumbuh menjadi dewasa dan kabar duka pula mendatanginya karena sang ibu meninggal akibat penyakit stroke dan sang ayah meninggal akibat serangan jantung. Hidup Edward pun kini mulai berubah karena telah kehilangan sosok panutan dan sosok idolanya, yaitu adalah sang ibu. Hal ini membuatnya benar-benar sangat terpukul dan terlihat seperti manusia yang mulai tidak waras. Setiap hari ia mendatangi makam ibunya dan bercerita sendirian. Setiap hari Edward hanya menghabiskan waktunya membaca koran dari orang-orang yang sudah meninggal, serta belajar tentang sejarah kekejaman Nazi, khususnya soal eksperimen anatomi tubuh manusia. Entah mendapat hasrat dari mana sehingga ia mempelajari hal mengerikan tersebut, Dengan kebiasaannya yang setiap hari ia lakukan, lalu pada akhirnya menumbuhkan jiwa psikopat pada dirinya dan mulai berfantasi melakukan eksperimen langsung pada tubuh manusia, Lagi-lagi Edward membaca sebuah koran dan ternyata melihat berita tentang seseorang yang baru-baru meninggal. Karena jiwa psikopatnya sudah tumbuh, Edward pun langsung mendatangi kuburan orang tersebut lalu mengambil mayat untuk dijadikan bahan eksperimennya. Di lain sisi, Edward juga kadang-kadang mendatangi bar tak lain karena untuk menghibur dirinya sendiri. Dan ternyata hal itu tidak cukup untuk menghiburnya karena kematian sang ibu selalu mengacaukan pikirannya. Di saat semua sahabatnya sedang asik menikmati segelas anggur, Edward malah meninggalkan tempat tersebut dan mendatangi kuburan ibunya. Edward berkata bahwa sekarang hidup saya benar-benar berubah setelah kepergianmu. Kini aku hanya berfantasi melakukan eksperimen kepada tubuh manusia untuk menyerupai sosokmu sebagai sang idolaku. Eksperimen gila si Edward pun sudah dimulai, Ia kembali ke bar dan melihat penyuguh minuman sedang sendiri lalu menembak kakinya untuk dijadikan eksperimen di rumahnya. Saat sampai di rumah, si korban kaget melihat beberapa kulit kepala perempuan yang sedang terpajang di pintu. Hi, Mary.
Kecurigaan pun sempat dipusatkan ke Edward, namun karena ia terus berperilaku baik dan tidak mencurigakan sehingga tidak ketahuan. Malam pun tiba, lagi-lagi Edward sedang bereksperimen. Sehabis itu ia menyajikan makanan yang juga dari daging para korbannya, Sot. Betul-betul ini Edward, Sot. Setelahnya Edward sedang tertawa sendiri memainkan beberapa hidung hasil eksperimennya. Lalu keluar berdansa dengan kostum ala perempuan yang semuanya terbuat dari manusia atau para korbannya, Sot. Edward berpenampilan seperti ini karena ingin menyerupai sosok ibunya. Singkat cerita, lagi-lagi berita buruk pun terdengar saat seorang perempuan pemilik tokoh perkakas yang bernama Bernice Warden menghilang. Sehingga si Frank yang merupakan anak dari Bernice Warden itu sendiri langsung turun tangan mengusut kasus tersebut, Sot. Dan pada akhirnya penyelidikan berujung pada Edward karena diketahui beberapa kali mendatangi tokoh Bernice Warden dan tidak pernah membeli apapun sehingga kecurigaan semakin berpusat kepada Edward. Friend pun memutuskan mendatangi rumah Edward untuk mengecek kondisi di sana. Saat Friend tengah sampai, ia pun langsung mengetuk pintu rumah Edward beberapa kali, namun tidak ada tanggapan. Kecurigaannya pun semakin besar, akhirnya memutuskan untuk menyeruak masuk melalui gudang kayu yang merupakan tempat ayah dan ibunya menyembelih hewan saat ia masih hidup, Sot. Dan nyatanya Friend menemukan sesuatu yang sungguh di luar dugaan. Frank melihat tubuh seorang perempuan yang digantung dengan posisi terbalik tanpa kepala, dan di bagian kelamin hingga dada terdapat sebuah sobekan panjang, dan itu digunakan Edward untuk mengeluarkan organ dalamnya, Sot. Dan setelah Frank melihat mayat itu secara teliti, ternyata perempuan malang ini adalah ibunya sendiri yang bernama Bernice Warden. Air mata pun mengalir deras sementara si Edward lagi asik bermain catur. Setelah Frank dan beberapa polisi mengecek seluruh isi rumah Edward, ia pun akhirnya melihat seluruh hasil eksperimen si Edward ini. Polisi menemukan beberapa perhiasan, pakaian, dan alat dapur yang semuanya terbuat dari manusia, Sot. Sementara ia masih asik bermain catur dan akhirnya tertangkap. Pada saat proses interogasi, Edward mengaku selama ini hanya membunuh 2 orang perempuan saja, sedangkan tubuh manusia lainnya didapat dari hasil galian kuburan perempuan yang baru saja meninggal, dan sekitar 15 mayat perempuan lainnya yang sudah diubah menjadi berbagai macam bentuk. Edward mengaku membuat karya seni sadis itu karena ingin hidup sebagai perempuan utuh seperti idolanya, yaitu sang ibu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya, Sot.